Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 11 dari tema pernyataan Yesus tentang dirinya. Kali ini di bawah judul pengenalan akan Kristus. Bahwa Sang Gembala itu mengenal domba-dombanya adalah sesuatu yang pasti dan tidak perlu untuk diragukan lagi. Yesus sebagai gembala mengenal umatnya sebagai domba-domba dan dengan pengenalan yang sempurna. Oleh karena Tuhan mengenal umatnya, maka Tuhan menjamin umatnya akan aman dan selamat di dalam perawatannya dan di dalam perlindungannya. Yesus tahu seperti apa keadaan kita. Ia memanggil kita untuk percaya kepadanya dan untuk kita boleh mengalami segala kebaikannya tanpa syarat. Manusia untuk terpanggil menjadi umat Allah tidak harus menunjukkan bukti atas prestasi-prestasinya atau atas jasa-jasa yang sudah pernah mereka lakukan. Kita boleh menjadi anak Allah itu bukan karena kita telah memenuhi syarat-syarat tertentu, bukan karena kita ini baik atau karena kita bersih, tidak memiliki kesalahan-kesalahan. Sang Gembala mengenal domba-dombanya. Itu artinya Tuhan Yesus tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tuhan mengerti bahwa tanpa campur tangan Tuhan, manusia pasti akan binasa oleh karena pelanggaran-pelanggarannya, oleh karena dosa-dosanya. Tuhan tidak pernah mengikat manusia atas dosa-dosanya di masa yang lalu. Tidak ingin manusia putus asa dan mati sia-sia, melainkan Tuhan ingin menolong dan mengangkat mereka keluar dari belenggu dosa dan kembali kepada Sang Bapa. Ini dilakukan oleh Tuhan dengan pengorbanannya yang agung. Satu-satunya korban penebusan dosa, sekali dan berlaku untuk selamanya. Setiap mereka yang percaya, mereka boleh ambil bagian atau dapat mengalami kasih dan kemurahan Sang Putra ini. Sang Gembala mengenal domba-dombanya. Ini juga mengandung arti bahwa Yesus tahu kelemahan-kelemahan kita, sisi-sisi gelap dari hidup kita. Yesus mengerti akan usaha-usaha kita dan juga akan kegagalan kita. Ia tidak tinggal diam dan menyalahkan kita atas pelanggaran-pelanggaran itu, melainkan bersedia menampung segala keluh kesah kita, berkenan membalut luka-luka kita, merawat kita, dan memulihkan keadaan kita. Ini terjadi saat Tuhan membuka diri untuk menerima penyesalan dan pertobatan kita. Kita boleh datang menangis di hadapannya. Tuhan akan memeluk kita dan Tuhan akan memberikan kepada kita kemurahan dan pengampunan. Saudara dan saudariku yang kekasih, relasi Sang Gembala terhadap domba-dombanya begitu jelas dan pasti, yaitu bahwa Yesus sangat baik dan tepat mengenal kita. Kita sebagai umatnya begitu diketahui seluk-beluk hidup kita oleh Allah dengan sangat-sangat terang benderang. Sungguh tidak perlu diragukan lagi bahwa Tuhan mengenal segala bagian sisi kehidupan kita. Namun
dari sisi yang lain ada yang menjadi bagian kita untuk kita dapat menanggapi tindakan kasih Tuhan ini. Bukankah di bagian berikutnya Tuhan menyatakan, dan domba-dombaku mengenal aku. Pernyataan ini di satu sisi adalah pengakuan Yesus atas umatnya yang percaya, yang setia kepadanya sebagai domba-domba. Umat ini mengenal Yesus dengan sebenar-benarnya. Mereka tahu apa yang Yesus kehendaki. Mereka ngerti apa yang sudah Yesus lakukan atas hidupnya. Mereka mengenal Dia, artinya mereka benar-benar merasakan adanya kedekatan antara dirinya dan Tuhan Yesus. Domba-domba yang mengenal Sang Gembala mengerti suaranya. Mereka bisa menerima, mengimani, menjiwai apa yang Yesus ajarkan, apa yang Tuhan firmankan. Pengenalan mereka kepada Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus, begitu mendalam dan sungguh itu tidak tergoyahkan. Hanya saja pertanyaannya sekarang begini, siapa mereka ini? Apakah saya atau kita termasuk dalam kelompok domba-domba yang sungguh telah mengenal Sang Gembala, sebagaimana yang diceritakan di depan? Mari kita lakukan penilaian kritis tentang bobot atau kualitas hubungan atau pengenalan kita akan Kristus. Kita mengaku percaya kepada Yesus, tetapi ketika orang bertanya kepada kita, Yesus yang mana yang kamu percayai? Bagaimana kita menjawabnya? Ingat, Yesus suatu saat pernah berpesan agar di masa akhir ini kita waspada terhadap adanya Mesias-Mesias palsu. Ini adalah juga sebuah peringatan agar kita tidak terjebak kepada iman yang keliru. Pada zaman sekarang ada saja orang yang suka memodifikasi ajaran Kristus. Bagian-bagian dari firman Tuhan yang mereka tidak suka disingkirkan, dan mereka hanya mau berfokus kepada firman yang menyenangkan dirinya saja. Misalnya, ketika dikatakan engkau dikasihi Tuhan, engkau diberkati, Yesus mengangkatmu, Yesus menopangmu, engkau akan aman, jangan khawatir, usahamu akan diberkati, bisnismu dilancarkan, penyakitmu sembuh, dan lain sebagainya. Mereka senang. Mereka kemudian bersorak memuji Tuhan. Wow, luar biasa, Allah sungguh-sungguh ajaib, Allah sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi ketika kemudian Tuhan berseru, engkau harus berubah, engkau harus tinggalkan sifat-sifat manusia yang lama. Engkau harus mengampuni, engkau harus bersabar, engkau harus mau menderita bersama Kristus, engkau harus mau menyangkal dirimu, pikulah salibnya, bahkan engkau harus siap mati bagi Tuhan. Maka mendadak orang menjadi lemas, berbalik dengan bersungut-sungut. Saudaraku, ditanyakan di sini, Yesus yang mana yang kau kenal? Apakah Dia adalah Yesus yang engkau ingin kendalikan, atau Yesus yang sejak awal sampai sekarang mengendalikan hidupmu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita tentang Yesus akan menentukan bagaimana kita dapat ambil bagian dari semua kebaikan yang Tuhan sediakan. Yesus tidak membutuhkan kita. Yesus hanya mengasihi kita. Kitalah yang membutuhkan Dia. Kita yang 100% tergantung kepada kemurahannya. Maka sudah seharusnya bukan Yesus yang harus menyesuaikan dengan keinginan kita, melainkan kitalah yang dengan sukarela, suka hati menyesuaikan dengan kehendaknya yang kudus. Percayalah, kita tidak akan pernah rugi dengan iman kita. Sebaliknya, kita bukan hanya selamat bersama Kristus, bahkan kita akan beroleh damai sejahtera selamanya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.